Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali hari ini saya lagi bersama dengan Cina-Cina mantan kafir. Betul ya? Katanya sipit-sipit semua tuh. Cuman gua doang yang nggak sipit ya, katanya. KFC kayak. Alhamdulillah ya, hari ini kita ngerasain gimana sih rasanya terima daging sapi. Weh ya. Alhamdulillah. Tadi alhamdulillah di Yayasan Garam Mualaf berlokasi di rumah desa nih di daerah Cibubur. Alhamdulillah tadi kita potong sapi ya. Hewan kurban tadi kita potong dan kita bagi-bagikan kepada teman-teman mualaf yang bersahadat di Yayasan Pembinaan Mualaf At-Tauhid dan Yayasan Garam Mualaf At-Tauhid. Nah, ini ada satu penyusup datang nih satu. Penyusup. Alhamdulillah Ferry ya belum lama bersahadat. Siapa? David udah bersahadat hampir setahun ya, Fit ya. Udah. Yang ini udah belum ya? Yang ini ya? Udah. Oh, udah. Alhamdulillah. Ngaku dia sendiri ya, yang ngaku ya. Gua cuma mancing doang padahal. Alhamdulillah. Nah, ini kita pengen denger. Ini sebenarnya udah pada ngasih tahu orang tua apa belum di sini? Lu udah ngasih tahu belum, Fer? Belum. Orang tua? Belum. Tapi udah pengen ngasih tahu sih, Bang. Tapi kan videonya udah tayang sebenarnya. Tapi mereka nggak ada yang tahu. Belum. Mas Claudio belum pengen tahu. Berarti videonya Donditan belum viral. Benar berarti ya. Sampai mamanya dia nggak tahu berarti ya. Kira-kira kalau kamu tahu gimana? Harusnya sih aman ya, nggak masalah. Aman? Ya, harusnya. Cuman memang lagi cari momen yang pas buat ngomong aja sih. Oke. Kalau Cici udah ngomong, Cici udah tahu? Cici pertama udah kasih tahu. Nggak masalah? Nggak masalah, malah support. Karena dia memang tahu dulu udah lama belajar Islam. Oh gitu. Thank you. Wah, ya. Makasih. Berarti insya Allah nanti kalau mamanya tahu juga nggak ada masalah ya. Harusnya sih nggak ada masalah. Kalau Ferry pikir, nyokap pikir nggak masalah, ya udah jangan lama-lama. Oh iya. Jangan lama-lama. Justru inilah waktunya Ferry kasih lihat ke mamanya akhlaknya Ferry yang baru seperti ini gitu. Siapa tahu ya. Betul. Biar mamanya nanti siapa tahu mikir ya, coba diri juga ya. Betul. Benar. Iya. Udah jangan lama-lama. Kalau dapat hidayah juga ya kok ya. Sama jangan lama-lama merit. Belum merit juga. Aduh, ini padahal udah banyak yang minta loh nih. Cuma nggak tahu kenapa ini. Nah, sekarang kesini nih, yang ini nih. Ayo, David. Ceritanya belum lama kemarin Ya. ngasih tau mamanya. Atau gimana ceritanya coba? Nggak dikasih tahu kok. Jadi tepatnya pada saat itu ya, pada saat itu si mama udah ngechat, nanya, ngechat saya nih. Mamanya David? Mamanya saya udah ngechat saya, Bilang? tanya, David, kamu jadi Islam ya? Dia ngomong begitu, pakai bahasa Indonesia dulu pertama. Terus? Saya diem tuh. Oh, waktu nanya pakai bahasa Indonesia, Nah. giliran maki-maki pakai bahasa Cina. bener. ini nanti ke arah situ kok. Terus? Jadi mama saya tuh udah chat saya, kamu masuk Islam ya? Saya diem. Terus? Saya diem dulu. Saya bilang, saya nggak ngomong iya dan saya juga ngomong nggak ngomong seperti itu. Terus saya bilang, mama tahu dari mana? Saya tanya gitu kan. II kamu yang katanya di Malaysia, kan mama saya 15 saudara, yang nomor 1 udah meninggal di Hong Kong, yang kedua nih, saya yang kedua ini kan tinggalnya di Malaysia. Bentar, biar penonton tahu. Ini itu tante ya maksudnya. Bibi. Tante saya itu yang kedua ini tinggal di. Orang nonton pada bingung. Apaan ini? Jadi tante Berarti saya. saudara kandungnya mama ya. Betul, kakaknya mama. Kakaknya mama yang nomor 2 ini chat mama. Tinggalnya di Malaysia. Dor baru. Terus? Nah, terus setelah itu saya bilang, saya diem tuh. Saya diem, habis itu saya bilang, mama tahu dari mana? Kamu ngeliat kamu. Katanya, kamu lihat kamu di video. Nggak tahu mama lihat video mana. Kan mama kan nggak lihat video-video YouTube dan lain-lain itu. Terus? Katanya lihat kamu di video YouTube sama di sosmed. Dipikirannya gitu. Sosmednya apa? Saya diem tuh. Nggak lama kemudian kan kita kan ada di Fitra Fest waktu itu ya. Ya. Nah, dan karena di Instagram kan memang saya udah posting di situ kok. Nah, setelah saya posting, nah di screenshot tuh, nah dikirimin sama dikirim ke mama. Iya, dikirim ke mama. Tapi ininya saya sama istri saya. Oke. Foto ini kan kirim. Itu Instagram dulu kan dikirim, di screenshot dikirim. Kedua, link YouTube-nya. Malu. Saya nggak mungkin dong, udah nggak mungkin bilang enggak juga, ya kan? Udah nggak mungkin juga bilang AI juga kan? Tunggu sebentar. Ini tantenya David yang di Malaysia nonton video gua. Ya. Ini mamanya dia yang di Jakarta malah nggak nonton video gua. Gimana dong? Belum. Pak, nanti pasti ketahuan. Terus Terus saya bilang,
Waduh, saya bilang nggak mungkin saya juga bilang nih AI juga ya kan? Iya mak. Waduh, dari situ kok. Terus? Agak diem sedikit, mungkin ditonton kali videonya kan. Ditonton dulu videonya, diem sedikit. Kurang lebih sampai malam katanya saya chat Kodon itu malam sampai malam. Wah itu udah chat WA-nya itu kok bahasan itu sih udah omongannya kan saya kan dari Kalimantan bahasa ke ya. Itu ngomongannya tuh udah pasti kasar. Contoh satu kalimat. Kalimat kayak nih. Iya. Contoh. Ini apa? Nyisit cunyuk mau gitu kan maksudnya lu udah ketahuan gitu gue disuruh makan babi. Nyisit cunyuk. Serius. Gua kirain lu udah kayak babi gitu. Dikirim nah itu dikirimin juga stiker-stiker emot gambar babi. Saya waduh saya diem. Terus saya bilang gini, ya udah mak, David kan udah gede, David bisa menentukan jalan hidup David sendiri, jadi kan. Cuman mama ada ngomong kan, mama saya, papa saya, dan adik saya, ya kan. Nah, papa saya sama adik saya tuh udah ngomong ke mama kan. Kalau adik saya tuh pertama marah-marah juga. Cuman setelah dia mungkin nggak tahu kenapa, mungkin si adik saya ini ketika lihat nonton videonya Ko Doni sama saya kan sering bikin video sama Ko Doni ya. Nah dia lihat tuh di situ. Mungkin lulu akhirnya dia ngomong ke papa juga ngomong ke mama, ya udahlah David udah bisa nentuin jalan hidup David sendiri. David udah gede ini. Cuman untuk dari papa dan adik sih nggak ada masalah. Ya sampai sekarang pun masih baik-baik aja, chat-chat biasa. Papa sama adiknya papa? Ya, enggak, adik saya, adik kandung ya kan. Masih baik-baik aja gitu kan, masih chat lah. Cuman yang menjadi masalah di mama. Jadi malam itu akhirnya gimana? David ke rumah mama? Jadi awalnya tuh saya mau ke rumah mama, bawa anak saya dong, anak saya dan istri saya ke sana. Cuman dikasih tahu lah adik saya dan papa saya ngasih tahu ke mama kan. Mama nggak terima. Mama nggak terima. Jadi jangan ke rumah lagi, jangan ke rumah dan lain. Maksudnya jangan injakin rumah ya. Nah mungkin suasana kan pada saat itu kan masih sangat panas kok. Sangat panas. Ya kita pikir ya kan yang di rumah kan adik dan papa. Ya udahlah jangan ke rumah dulu. Ya kan tunggu reda dulu lah. Ya udah akhirnya saya nggak jadi kok. Yang pas saya chat Ko Dondi akhirnya pas malam itu nggak jadi, saya hold dulu. Cuman chat masih jalan terus. Chat dari mama ya. Masih pakai bahasa kayak itu dari malam. Iya. Nah jadi itu benar-benar dari bahasa Indonesia itu berubah jadi bahasa kayak. Jadi maksud saya ngerti maksudnya. Mama biar kata-kata itu nggak ketahuan sama istri saya apa yang diomongin gitu kan. Cuman istri saya juga saya kasih tahu juga ya kan, karena memang nggak nyinggung Ko Doni, nggak nyinggung istri saya, nggak nyinggung siapapun gitu loh. Ya Pak, tahu dulu ya. Nanti ya makasih Pak ya. Siap, mari Pak. Kirain jangan jatuh lagi, ntar kok si babi. jadi nggak nyinggung siapapun, cuman nyerangnya ke saya gitu loh kan. Ya cuman saya nggak balas, cuman saya ada sempat balas, ya udah mak gini David tetap sayang mama apapun yang terjadi. Saya ada David tetap sayang mama apapun yang terjadi. Ini udah jalan pilihan hidup David sendiri. Ya David yang menjalanin. Saya bilang begitu. Terus mama belum tuh, hold dulu, besokannya langsung. Besokannya mungkin terus abis itu mama ngomong ke adik kan ngomong ke saya. Nah dia bilang gini, Fit, bilangin sama si Koko lu. Dia bilang begitu. Lah kenapa Pak? Emang ada lu namanya David juga? Luis. Luis. Dan jadi Fit? Bilangin ke si David, ke si Luis kan. Bilangin ke si David tuh. Kalau misalkan dia pikiran gini, kan kalau misalkan saya meninggal, saya meninggal nih. Dia tuh pikiran mama tuh takutnya saya tuh nggak dikasih kayak peti mati gitu loh kok, ya kan. Jadi di dalam kuburan itu masuk tanah. Ya di situ kok. Cuma dikafanin. Betul. Di situ kan pikir. Jadi mama pikirannya kan kalau kita kan antara dua dikubur atau dikremasi. Kalau misalnya dikubur kan mesti ada petinya, ya kan. Nah mama khawatirnya di situ gitu loh. Mama lo tuh sayang banget sama lo. Betul. Dia nggak mau jenazah lo cuma langsung masuk tanah. Betul. Harus pakai peti. Iya kan. Mungkin kan mama nggak tahu. Ya orang tua begitu masih mikirnya. Pasti kan mama nggak tahu ya kan. Ya terus si David bilang ke adik saya si Luis, dia bilang. Luis udah bilang mama tenang aja, David udah menentukan jalan hidup saya sendiri lah. Pokoknya insya Allah kalau saya baik pun pasti kedepannya akan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bilang begitu kok, ya kan. Nah terus habis itu disampaikan, udah
udah ini nih, itu terakhir kali tuh saya masih ngambil susu kacang sama kacang hijau tuh. Waktu itu kan pembukaan bakso yang saya bilang ke Dodi, ya kan? Nah, saya itu masih ngambil. Nah, ketika jadi ketahuannya itu H-1 sebelum buka bakso. H-1 sebelum buka bakso kan udah bikin tuh. Yaudah saya kan, mama waktu itu pergi sama teman-teman kan pergi ke puncak. Nah, saya mau ngambil susu kacang sama kacang hijau. Pas saat itu juga mama udah tahu sebelumnya. Waduh, ya udah ambil dulu susu kacang nih. Sampai sekarang belum supply nih. Padahal dia ngasih bayar. Lu bandel sih, kan udah gue bilangin kalau lu ngambil susu kacang, lu sholat duha di rumah nyokap lu. Ya kan, terus habis itu udah diambil. Nah, saya sempat ini kok, saya sempat bingung. Jujur saya sempat bingung nih gimana ya. Jadi kalau berhubungan dengan orang tua ya kok ya, kita sebagai anak tuh jujur saya terus terang ya, waktu itu pada saya tuh kacau. Aduh gimana ini ya? Bingung kok. Kan pada saya itu kok Ko Doni sedang sibuk. Memang Ko Doni suruh saya ke sana dan kan dan ngomongin siapa nih kan ke Bapak Faden MCIP atau ke WD mungkin lagi sibuk juga ya kan. Ya udah habis itu ya udahlah saya diam sebentar. Ya udah saya sholat dulu biar lebih tenang lah. Saya lebih tenang udah selesai saya sholat, saya biar lebih tenang dulu. Saya langsung biar berpikir secara jernih ya kok ya. Saya mikir ya udah untuk sementara ini saya pikir ya udah saya diemin dulu ke mama, biarin mama tenang dulu atau bagaimanapun gitu kan. Saya tahu ketika saya masuk Islam ini begitu berat buat mama. Jadi saya tetap nunggu nih. Intinya alhamdulillah ketika saya podcast sama Ko Doni, saya bilang gimana pun saya udah siap. Alhamdulillah mungkin Allah udah kasih taunya pada saat itu Ko Doni ya kita siap aja. Memang saya udah siap punya gitu loh, dan akhirnya udah ketahuan. Ya, saya mengucapkan alhamdulillah. Jadi agak lebih plong lah setidaknya. Satu masalah itu orang tua yang belum tahu, jadi tahu tuh jadi saya agak plong. Cuman sekarang menjadi tantangan buat saya ya, saya tetap kalau untuk kan biasanya kan ngasih mama kan ada lah tiap bulan ngasih lah, itu tetap jalan. Mama enggak berhenti. Tetap jalan, apapun terjadi ya kan, tetap jalan. Jadi mau dibalas nggak dibalas, ya mau ngasih aja gitu loh kan, tetap jalan, tetap saya. Pokoknya intinya saya tetap sayang mama 3 kali lebih dari sebelumnya. Lu bilang sama nyokap lu? Tetap. Saya bilang, Ma, saya sayang sama mama. Pokoknya apapun yang terjadi, mama kalau ada apa-apa, mama cari saya siap rumah mama. Apapun yang terjadi. Walaupun sekarang saat ini mama belum bisa menerima saya, tapi saya minta sama Allah agar mama juga dibukakan hatinya juga gitu loh. Saya minta terus itu aja, saya minta itu aja. Terus jadi biar mama juga tenang, biar mama juga ya saya sih berharap mama juga kembali ke fitrahnya juga gitu loh, gitu Islam gitu loh. Mau nanya nih gua. Ya apa? Kan nyokap lu udah nonton video lu nih. Udah. Terus lu dibege-begein gak sama nyokap lu? Nah. Nah ini bahasa kayak ini. Ini maksud gua gini. Gua nanya, lu dibego-begoin sama nyokap lu nggak? Dia nanya gini nggak? Lu bego amat, sadat bayar 2,5 juta gitu. Dia nggak nonton video lu. Dia lu bego amat tuh sadat bayar 2,5 juta gitu. Nanti apa ya. Jadi nanti dia bilang, di mana-mana orang masuk Islam tuh nggak bayar gitu. Mama mau masuk. Begitu. Waduh, ya Mak. Udah berani dia. Jadi posisinya terus mama ngomongnya pakai bahasa intinya saya bahasa Indonesia ya. 1, David itu anak kurang ajar. 2, David itu anak durhaka. 3, David itu nggak tahu diuntung. 4, serius. Ini udah saya dilahirin, disekolahin, dikasih makan, udah digedein, tinggalin agama orang tua gitu. Tapi walaupun mama berkata seperti itu, saya nggak masukin hati. Jangan. Saya nggak masukin hati. Itu tandanya mungkin mama ini masih emosi, masih panas lah. Ya saya tetap menghargai apa yang mama bilang. Itu menjadi kejutan juga buat saya. Jadi mama ketika ngomong begitu, saya ingin buktiin aja. Saat ini kan alhamdulillah udah jualan kue, jualan bakso nih. Saya ingin buktiin ke mama ketika saya masuk Islam jadi lebih baik dan jadi pengusaha lah, walaupun belum besar, tapi alhamdulillah. Dan yang penting tiap bulan kirim ke mama. Iya pasti. Insyaallah. Jangan benar. Masih kirim ke mama, tenang aja. Kirim ke mama. Terus ini hasilnya barokah. Mama kan tahu dulu kerjaan saya dulu sebelumnya kok ya. Dari mabok, marketing sosial media dunia malam, kadang-kadang juga ngawasin
ya talent yang Wih. gitu. Jalan apa? Talent ini panjang lagi nih kalau musim yang itu ya. Nanti di balik layar aja kalau. Enggak bercanda itu. Kok nggak ngajak-ngajak Fit? Dia lagi inget, Fer. Enggak. Dulu namanya siapa aja? Wah itu jangan ditanya kok. Masih ada aja. Terus habis itu ya udah intinya Mama sampai saat ini ya, sampai saat ini ya masih apa namanya Tantrum lah ya. masih panas lah Oke. gitu. Tapi lu udah temuin belum nyokap lu? Nah ini sih mau nemuin nih, Belum jadinya? belum. Jadi karena kenapa? Ketika saya mau temuin, saya kan harus ngomong dulu apakah ada orang di rumah atau enggak. Mama kan kata si Louis adik saya itu, Mama kan sedang tidak sehat. Oh. Ya, kalau misalnya saya tiba-tiba datang bawa anak begitu atau ngobrol gitu kan, jadi bawaannya takutnya sakit. Tapi intinya alhamdulillah kok ya, Mama udah tahu nih. Tinggal saya nunggu momen sedikit lagi nih, pasti saya kesana. Gini, Fit. Nah, lu mulai tiap hari ngambil susu kacang? Sekarang udah enggak. Nah, terus yang ngambil apa? Karena Mama nggak bikin loh. Oh, sekarang nyokap nggak bikin? Supaya dihentikan. Sian amat lu. Jadi Mama kalau bikin juga saya kesana ambil pasti Oke. ya kan. Cuman tapi tenang aja, walaupun Mama nggak bikin, ada alternatif lain. Jadi mamanya nggak bikin susu kacang gara-gara dia masuk Islam. Waduh, sebenarnya agak gimana? Ini saran. Ya, gimana kok? Lu jalanin bagus, nggak jalanin ya lu cari waktu yang bagus lah. Sebaiknya segera mungkin cari waktu temuin nyokap. Iya. Oke, lu nggak usah ngomong apa-apa. Lu tinggal datang temuin nyokap, cium tangan, cium pipi, cium kening. Tunjukin lu sayang gitu. Udah. Pasti. Lu nggak usah ngomong apa-apa. Enggak nanti pas cium tangan gitu kan. Ya kalau nggak mau jangan dipaksa. Pokoknya lu ngadep ke nyokap, lu kalau perlu lu berlutut di depan nyokap, berlutut. Iya. Gitu. Tunjukin itu aja. Sekali nggak mau coba lagi, dua kali nggak mau coba lagi. Terus sampai nyokap mau berapa kali sih? Ntar nyokap juga begah kali datang mulu anak gua gitu. Udah. Gitu. Batu sekeras apapun ditetesin juga lunak juga sih. Benar kok. Lu cari waktu, lu datengin nyokap lu, udah lu tunjukin. Lu nggak usah ngomong lah. Langsung cium tangan, cium pipi, pokoknya lu apa namanya ya? Lu bersikap seolah-olah tuh lu masih anak dia gitu. Iya. Gitu. Sendiri atau sendiri aja? Oke. Sendiri dulu pertama, Ya, sendiri. nanti kedua baru. Oke, pasti. Ma, tunggu ya, Ma ya. Tunggu ya. David dateng, Ma. Udah kayak preman aja tuh ya. Ini kan satu kok. Oke, saya tahu. Bisa aja ngelesnya. Kita satu ide baru deh. Iya. Tapi lu tunjukin deh, Iya, beneran. siap. Lu harus tunjukin sifat hormat ke nyokap nih. Oh, pasti. Di Islam kita diajarin kita harus sayang dan hormat kepada mama kita, kepada ibu kita 3 kali lebih tinggi kadarnya daripada ke ayah kita. Iya. Lalu tunjukin, Pasti. gitu. Insya Allah. Ya. Iya kok. Nah, kepada mama yang beda keyakinan nih, kita juga nggak boleh kalau disuruh apa selain perintah untuk maksiat ya, nggak boleh bilang Ya. ya. Itu di Quran ada loh. Di Quran ada loh. Jadi kalaupun orang tua kita beda keyakinan, mereka minta atau memerintahkan kita sesuatu yang bukan untuk maksiat, kita aja nggak boleh nolak dengan bilang Iya langsung kerjain. nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Iya. Benar, Ya. benar. Kita tetap harus ngikutin taat tunduk pada perintah orang tua, tapi selama perintahnya bukan untuk maksiat. Betul. Gitu. Baik. Buruan kita jangan lama-lama. Pasti, insya Allah ya, insya Allah kok. Takutnya nanti lu yang nyesel. Wah, telat ya. Takutnya. Oh, takutnya kok. Jadi jangan lama-lama gitu. insya Allah. Lu harus tunjukin ke nyokap, nih loh David udah muslim sekarang begini gitu. Beda sama yang dulu. Kalau dulu tukang mabok, sekarang enggak. Gitu. Dulu pegang talent, sekarang enggak. Dengan talent. Ya? Iya. Gitu. Apa namanya ya? Lu rayu lah gimana lah, Ya, nyokap lu lah. gimana. Yang tahu caranya kan cuma lu doang. Ya, benar. Lu yang digedein sama nyokap. Betul. Ya. Nah, sekarang ini nih. Waduh. Ini nyokap juga belum tahu berarti. Tapi sempat minta izin kok di minggu ini. Oke, Mau- minta izin. Minta izin mau bersyahadat dan berkurban. Waduh, tanggapannya nyokap gimana? Ya pasti kalau awal-awal kemarin kan masih panas lah. Masih panas. Cuman Terus sekarang kalau panas lu beliin AC dong. cuman kalau sekarang kayak Iya, 2 PK. Udah PK biar kalau dingin. dari tanggapan ya kelihatan udah ikhlas. Oke. Tapi udah merelakan lah. Cuman kalau dapat dukungan atau support
kayaknya masih belum. Oke. Itu Ya sih justru kebalik, lu yang support nyokap, bukan nyokap yang support lu lah. nggak, maksudnya dukung masuk ke Islam. Oh, gitu oke. kok. Tapi gini sebenarnya, ini gua lurusin dikit. Iya. Seseorang ketika mau jadi orang beriman, nggak perlu izin manusia. Cukup izin dari Allah SWT. Ke orang tua itu hanya kita memperlihatkan akhlak dan adab sebagai anak. Oke. Ya, kita cuma ngasih tahu, tapi bukan berarti kita minta izin. Iya. Jadi kalau minta izin orang tua bilang nggak boleh, lu nggak jadi gitu, enggak. Ya nggak Gitu, juga ya. sih. Yang penting setelah masuk Islam kayak Ferry, kayak Pramono, kayak David, tunjukin ke nyokap. Kita beda nih sama yang dulu nih, gitu. Nah, kalau tadi Pramono bilang nyokap kira-kira sudah mulai ikhlas, ya udah jangan lama-lama. Iya. Jangan nunggu lama-lama, apalagi udah berkorban nih, tunjukin. Iya. Nih, berkorban ini maksudnya apa, hikmahnya apa, bagi-bagi ke orang yang susah, yang belum pernah makan daging bisa makan daging. Nah, contoh nih hari ini nih, tuh. Lalu udah pernah makan daging belum? Sering. Maksudnya daging mentah, maksudnya. Hari Jadi ini film dong. Kan gue nanya belum kelar. Ya, alhamdulillah Pramono jangan lama-lama. siap kok. Kasih tahu mamanya dengan cara yang paling baik, cara yang paling lembut, jangan sampai mamanya marah. Kalau mama marah ya udah terima aja dulu. Iya. Nanti kalau udah agak turun baru gitu. Ya. Siap. Kapan? Besok? Apa ntar sore? Hari ini lah. Hari ini tuh. Iya. Hari ini. Langsung. Tuh, lu malah keduluan sama dia lu. Hari ini. Lu malah belum lu. Udah tahu nyokap. Udah tahu nyokap. Udah tahu nyokap. Mama tahu tapi dalam minggu ini, cuma Oke. tidak kusebutkan harinya kapan. Tapi lu belum kirim foto berarti. Belum. Oke. Iya. Ya mudah-mudahan istilahnya nggak ada apa-apa lah. Amin, Mudah-mudahan nggak sampai kayak mamanya David lah. Iya. Loh ya, mama kita kan beda-beda ya. Betul, Iya, betul. Ada yang bisa nerima, ada yang enggak. Yang enggak pasti butuh waktu lah. Iya, iya. Yang bisa terima pasti itu lebih istilahnya lebih apa ya? Lebih paham suasana di luar gimana sih sebenarnya urusan orang beragama itu gimana. Fer, lu juga jangan lama-lama. Iya. Sekalian kalau bisa, Fer, mau kasih tahu nih Ferry sekarang udah masuk Islam, sekarang udah mau dapet jodoh gitu. Jadi kan udah langsung kasih tahu aja kok Iya, ya. kasih tahu dua-duanya kan, mamanya kan bingung mau jawab apa ya. Satu sisi seneng, satu sisi dongkol gitu. Barangkali siapa tahu asyhad. Iya, enggak kita nggak usah apa namanya ya, menargetkan untuk mengislamkan siapa-siapa. Iya, Itu urusan Allah SWT. Tapi yang jelas kepada orang tua kita harus punya adab yang baik gitu aja. Nah, kira-kira apa namanya Pramono? Apa itu kok? Kalau hari ini udah oke, ntar kabarin gue ya. Siap. Nah, berarti besok bisa tayang ya. Nah, aduh, dipaksa tayang. Gua nggak besok, masih lama ngeditnya. Bakal rame nih. Rame. Aduh. Kemarin berapa? 4 jam ya? 4 jam. 4 jam kemarin. 4 jam diskusi. Diskusi Dari jam 8 malam. Sahadatnya persis 00.06 06 tanggal 6 Bulan 6. jam 06. Dan nggak disetting ya? Nggak ada setting. Alhamdulillah lu. Ih, Serius, kalau udah Benar. kembali ke fitrahnya alhamdulillah. Ini saya cerita sedikit ya kok ya. Iya, iya. Ini Ko Doni kenal Kiki kan? Kiki Kiki yang yang mana? waktu itu saya bawa ke studio. Oh iya yang orang jadi, muda. Nah, orang muda. Jadi iya. gini ceritanya kok. Gimana gimana? Jadi kan kemarin ini belum lama nih, seminggu yang lalu lah, seminggu lalu. Jadi alhamdulillah kalau kita udah masuk Islam itu ya, Allah baik banget sama kita. Gitu. Jadi pada saat itu kan kita saya kan dulu doyan minuman keras, alkohol ya. Nah, minuman keras nih. Nah, pada saat itu teman saya kan pertama udah meninggal gara-gara minum. Nah, udah tua sih teman minum udah meninggal. Nah, ini waktunya kali. karena minum tua. ya, oke, udah tua. Nah, Udah ini tua. yang pertama. Ini yang kedua nih, ini Udah kedua. tua, lever lagi. Minum juga lagi kok. Meninggal tuh, udah Terus? meninggal tuh udah lama lah. Taruh yang kedua ini yang sering saya nongkrong. Kemarin baru kejadian. Muda. Jadi dia kan pergi minum. Hmm. Dia pergi minum ke suatu tempat kafe lah, minum lah kan, minum. Nah, sekitar jam 12 atau jam 1 malam, subuh, itu dia mau pulang. Dia pulang, udah saya minum, pulang. Minuman keras pulang. Nah, dia tuh nggak mau pulang ke rumah kok. Terus? Kayak gelisah gitu, nggak mau pulang ke rumah. Nah, ya udah akhirnya dia lanjut, abis mabok, lanjut ke klub di daerah Pangeran Jakarta, saya sebutnya. Nah, udah selesai dari klub itu, dia pulang naik motor. Pulang naik motor, jadi rutenya itu dia rumahnya kan di Dutamas. Rutenya itu adalah di daerah Pangeran Jakarta sampai arah Dutamas. Dutamas Lambar. Dutamas Lambar. Terus? Nah itu pas dia pulang, saya kan nggak tahu dong. Saya dapat info dari teman pada di saat itu meninggal kok, mabok.
Tabrakan. Tabrakan naik motor nih, entah kecelakaan, entah ditabrak, pokoknya dia naik motor meninggal dalam keadaan mabok dan entah kecelakaan atau apa. Pokoknya dia meninggal dalam keadaan mabok. Umur 39 tahun. 39. Ya, 39 tahun. Muda ya. Terus saya bilang, saya diam tuh, saya sempat diam. Nah, ini kan yang selamat yang kemarin dulu saya sempat minum sama dia. Iya. Dan ini alhamdulillah kok, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala baik banget sama saya gitu. Cuman saya dikasih lihat semuanya kok. Dikasih lihat nih, oh teman saya satu-satu udah meninggal, satu-satu yang mabuk aja udah ada yang pasang ring. Terus kemarin terakhir kecelakaan dari naik motor akibat mabok seperti itu kok meninggal. Ya, yang perlu kita petik hikmahnya apa? Orang mau minum nggak minum kan pasti meninggal. Tuh. Tapi kan sayang banget kalau orang meninggalnya dalam keadaan mabok gitu. Iya. Kalau kecelakaan kita nggak bisa inilah ya, semua orang bisa kecelakaan lah, mabok nggak mabok. Tapi kalau orang mabok bawa motor malam-malam lagi kan, itu resiko kecelakaannya kan lebih tinggi. Nah, yang perlu kita pikirin adalah kita nggak pernah tahu kapan kita pulang, gitu doang. Iya kan? Tinggal tunggu giliran. Tunggu giliran. Semuanya kita calon mayat ini. Iya. Serius, ini kita semua calon mayat. Tinggal siapa duluan aja. Bisa dia duluan, ya, gua belakangan, ya kan? Atau gua belakang dia duluan kan gitu. Betul. Nggak nyampe deh. Sama aja. Aku duluan. Jadi maksudnya jangan sampai kita pulang dalam keadaan yang tidak baik gitu. Itu aja sih. Nah, lu tadi bisa ngomong, ini temen gua dulu mabok meninggal, ini temen gua mabok udah pasang ring, temen gua nih. Nah, itu berarti alhamdulillah lu sekarang udah nggak mabok lagi. Alhamdulillah enggak kok. Saya tinggalin itu semua. Pokoknya alkohol entah yang berbau-bau kerja, walaupun ya ada yang ngechat juga, ada yang ngechat saya kok. Kalau gini klub udah fit lu kerja di rumah aja kan lu enggak ketahu. WFH. Maksudnya ngurusin talent dari rumah. Ngurusin klubnya atau bagaimana, ada yang ngechat saya juga katanya nih fit. Ada yang mau minta gaji berapa? Enggak, saya udah jualan. Alhamdulillah saya udah jual kue. Coba cari yang lain aja. Saya bilang begitu, saya enggak mau lagi. Tapi lu jualan kuenya di dekat situ-situ juga sih. Jualan kan yang beli. Jualan, tapi kan maksudnya kalau pas mereka bubaran kan lu masih bisa ngeliat dia. Kepikiran ke situ. Yang penting mereka beli aja gitu. Pas lagi bubaran tuh mereka ada yang manggil-manggil lu nggak? Iya. Manggil gimana nih kok? Kok David? Ada sih beberapa. Ada. Oh, ada beberapa. Ya, alhamdulillah. Saya bilang alhamdulillah. Barangkali dia beli sama saya, dia juga udah berhenti. Kan kita nggak tahu ya, kok hidayah kan milik Allah ya. Oke, alhamdulillah nih ya, ceritanya seru-seru semua. Tapi ada apa namanya yang harus kita pikirin terus lah ya. Contoh buat Ferry, buat Pramono, mudah-mudahan ya, cepet lah ngasih tahu orang tuanya. Amin. Maksudnya supaya apa? Supaya orang tua, hubungan kita sama orang tua tuh tetap dekat gitu loh. Ya, walaupun mereka beda keyakinan, kita juga tetap bisa berdakwah buat mereka. Ya. Nanti kabar-kabarin loh, Fer. Siap. Kalau udah ngasih tahu ngasih tahu nyokap, lu udah ngasih tahu nyokap, reaksi nyokap kasih tahu ya. Siap, supaya kita bisa monitor. Iya. Ini juga nih, ini karena kemarin nggak bisa ada terus keluar negeri, nggak sempat ikro, buruan dikejar ikronya. Pramono baru kemarin, ayo cepetan, jangan mau ketinggalan. Ini juga nih lagi nyusul nih. Ikro 3. Menuju 4 lah. Ya, salah berarti 4 udah mulai itu tuh ya. Mulai goyang-goyang. Goyang-goyang masih belajar. Udah mulai panjang-panjang belum ya? Udah mulai goyang-goyang kan sih. Insya Allah mudah. Insya Allah bisa. Ya. Oke, ada lagi mau ceritain? Pramono ada mau ceritain? Kalau saudara-saudara? Saudara ada yang muslim juga kok. Oh, malah udah yang muslim. Alhamdulillah. Cuman dari keluarga nenek. Iya. Ferry tadi kakaknya malah udah tahu ya? Udah, Cici udah tahu. Support. Adek lu juga nggak gimana-gimana? Pokoknya kita sebagai mualaf nih, ketika udah masuk Islam, kita harus tunjukin. Intinya kita tunjukin, nggak pikiran-pikiran orang tua atau pikiran-pikiran mereka Chinese kan pikirannya, kalau udah masuk Islam nih nanti lu bakal radikal atau bakal keras atau mau bakal ngebom sana ngebom. Waduh. Kita mungkin kalau saya pribadi, saya ingin nunjukin kesuksesan. Di dalam suatu Islam, kita tunjukin gimana cara kita sukses dengan baik, sehingga orang lihat, wah, masuk Islam kok nggak seperti itu ya, nggak seperti yang mereka bayangkan gitu loh. Jadi kalau misalkan mereka beranggapan, wah Islam nih gini-gini, kita nggak seperti itu. Kita masuk Islam, kita sebagai contoh lah buat mereka. Barangkali insya Allah mereka semua tuh bisa kembali ke hidayahnya dengan contoh-contoh kita seperti itu. Masih ada orang tua kita nih yang Cina-Cina nih mikir begini. Mereka takut anaknya masuk Islam, takutnya nanti anak mereka menjadi miskin. Ada kan yang mikir begitu? Ada. Karena masih ada bayangan di mereka orang Islam tuh orang yang miskin gitu. Mindsetnya. Nah,
Sebenarnya kan bukan begitu. Iya. Orang mau kaya ya kerja keras lah. Betul. Orang mau pinter ya Jadi belajar kita lah. buktiin, Iya, kita iya. fokus, kerja keras, ya kan pasti ada jalan. Mintanya Iya, sama Allah gitu. benar. Mintanya Allah. Keren ya, nih bentar lagi Ustadz nih. Mantap. Kan saya kerja aja Keren juga kok. loh. Keren juga loh. Ustadz David siapa? Sugandi. Nama channel lu siapa? Li Wenlong. Li Wenlong. Saya Li. Along. Iya, saya ini Li. Along Ustadz tuh. David Lee, yang bagus juga ya. Iya. David Lee. David Li. Alhamdulillah. Oke, ya insya Allah nanti Allah tunjukin lah kita jalan yang apa istilahnya yang baik buat kita ya. Biar kita bisa tunjukin kepada keluarga kita, buat teman-teman juga yang lain bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Gitu. Oke, cukup, Fer? Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya atas perhatiannya buat teman-teman yang ya yang nonton hai kita nih walaupun dia takut-takut dikit nih. Tapi cengengesan nih. Mudah-mudahan cerita kita ya ada manfaatnya buat teman-teman, ada inspirasinya buat teman-teman, juga bisa memahami bagaimana perjuangan kita nih mantan-mantan kafir Iya. yang tobat gitu. Jadi AI kok, jadi AI kita. Apa? Anak Islam. Oh, anak AI ya. AI. 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 Alhamdulillah, terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat ya, dan juga buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan mengirimkan ke Yayasan Garam Mualaf dengan banknya Bank Muamalat. Nomor rekening berapa, Bit? Wah, ya. Lupa. Masa lu nggak ingat? Depannya sacap, sape. Betul, betul. Tiga. Sacap, sape. 30 ya atas nama Yayasan Garam Mualaf Indonesia. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon doanya juga buat para pemirsa, mudah-mudahan kita semua di sini nih yang sipit-sipit ini, Waduh. mudah-mudahan kita semua istiqomah ya, dan Amin. juga insya Allah kita semua husnul khotimah. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buruan ya, Fit ya. Ya, Jangan lama-lama lu. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren.